Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita melanjutkan materi yang sebelumnya, mari kita buka pelajaran pada siang hari ini dengan Ummul Quran, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini kita mendapatkan barokahnya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mari anak-anak buka LKS-nya. Sekarang pelajaran apa? Ya, sekarang kan hari Rabu. Dibuka sekarang waktunya sejarah kebudayaan Islam. Kemarin sudah meranjak ke bab Khulafaur Rasyidin. Jadi kita perdalam lagi bab Khulafaur Rasyidin sambil kita mengenal siapa saja yang di dalam LKS ini Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin adalah pengganti dari Rasulullah. Jadi ibaratnya pada masa itu Rasulullah sudah tiada di dunia ini, maka umat Islam butuhlah yang namanya seorang pemimpin untuk memimpin umat Islam. Yang di sini dipercayakan oleh umat muslimin, yakni khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa mempunyai julukan As-Siddiq? Karena pada peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar ini merupakan sahabat yang membenarkan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Hal yang menurut logika itu tidak mungkin, tapi menurut apa yang menjadi keyakinan kita, itu adalah kemungkinan. Karena Rasulullah, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan itu adalah sebuah memang nyata. Oke, khalifah yang kedua yakni Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini anak-anak adalah seorang khalifah yang sangat pemberani. Dia memiliki badan yang gagah, memiliki postur tubuh yang ibaratnya orang takut melihatnya. Bukan hanya melihat, mendengar namanya saja sudah takut. Dia juga memiliki sebutan singa padang pasir. Karena kenapa? Di Arab pada saat itu 10 kata orang zaman sekarang ini 10 preman melawan satu sosok Umar bin Khattab itu tidak ada apa-apanya. Siapa yang berani memanggil namanya dengan sebutan yang jelek, dia tidak segan-segan memberikan satu pungkasan pedangnya. Oke, khalifah yang ketiga di sini adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah sosok yang sangat dermawan. Dia juga sangat tampan. Dia juga jenius. Dalam kepribadiannya dia juga rapi. Dia berani mengorbankan seluruh harta bendanya demi mengayomi agama Islam ini, demi mensejahterakan umat Islam. Beliau juga mendapatkan julukan yakni Dzulqarnain, yaitu yang artinya dua cahaya. Kenapa kok memiliki sebutan demikian? Karena Sayyidina Utsman bin Affan ini menikah dengan putri Rasulullah, yakni dua putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Anak-anak tahu siapa Ruqayyah dan Ummu Kulsum? Nabi Muhammad SAW mempunyai 7 putra putri, 3 putra,
dan 4 putri. Salah satunya ada Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim. Kemudian yang perempuan ada Fatimah. Fatimah ini menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yakni khalifah yang keempat. Oke, khalifah yang keempat yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pada saat itu masih usia muda, menjabat sebagai khalifah, di mana beliau merupakan masih famili dengan Rasulullah. Apakah anak-anak tahu pernah Rasulullah berkata ketika pada saat ada kolako atau perkumpulan, saat itu Rasulullah memberikan pelajaran, memberikan sebuah kisah, yakni di mana Rasulullah menjelaskan siapa wanita yang merupakan terbaik dan dia dijamin masuk surga, bahkan dia adalah pemimpin wanita-wanita di surga nanti. Seluruh sahabat-sahabat kebingungan siapalah dia. Akhirnya Sayyidina Ali pun juga bingung. Akhirnya kemudian para sahabat pulang ke rumahnya masing-masing dengan rasa kebingungan itu. Setelah itu Sayyidina Ali masuk ke rumahnya, kemudian bertemu dengan Sayyidah Fatimah. Lantas cerita Sayyidina Ali ke Sayyidah Fatimah bahwasanya Rasulullah berkata demikian. Akhirnya Sayyidah Fatimah tersenyum karena apa yang dikatakan Rasulullah itu merupakan tentang dirinya, wanita yang tidak suka dilihat oleh laki-laki dan tidak suka melihat laki-laki. Maksudnya gimana? Jadi wanita yang jarang dilihat oleh laki-laki, bahkan dia tuh sangat menjaga pandangannya untuk melihat laki-laki. Nah, kenapa kok Sayyidah Fatimah menjadi pilihan Rasulullah? Karena putri Rasulullah yang sangat mirip kepribadiannya dengan Rasulullah adalah Sayyidah Fatimah. Oke, jadi di sini Sayyidina Ali merupakan seorang yang sangat beruntung bisa menikah dengan putri Rasulullah, dan juga tak segan-segan Rasulullah pada saat dulu mensembarakan pernikahan Sayyidah Fatimah ini. Dulu Nabi pernah berkata, siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari 3 kali hataman, dia akan mendapatkan putriku. Seluruh sahabat berlomba-lomba untuk mendapatkan Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali pun datang. Kenapa orang-orang kok membaca Al-Quran semuanya? Akhirnya ada yang menjawab sahabat, karena Rasulullah mensembarakan putrinya, siapa yang bisa hatam satu hari ini 3 kali, maka dapatkan putrinya. Akhirnya Sayyidina Ali teringat perkataan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah pernah bilang, siapa orang yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, itu sama halnya hatam satu Quran. Kalau 9 kali berarti 3 kali hataman. Akhirnya Sayyidina Ali dengan tegasnya mendatangi Rasulullah dan membaca
Al-Ikhlas 3 kali, dan langsung oleh Rasulullah diberikanlah Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali memberikan mahar kepada Sayyidina Fatimah. Nah, di sini Sayyidina Ali juga menjadi dalam pepatah gudangnya ilmu itu adalah Rasulullah, kuncinya ilmu adalah Sayyidina Ali. Anak-anak paham kenapa kok bisa disebut dengan demikian Rasulullah sebagai Sayyidina Ali sebagai kuncinya ilmu, karena sangat jeniusnya Sayyidina Ali. Karena kenapa juga dulu waktu yang mendidik Sayyidina Ali bisa menjadi demikian adalah Rasulullah sendiri. Oke, kita sekarang lanjut ke masa jabatan. Jadi masa jabatan di sini Abu Bakar As-Siddiq 11 sampai 13 Hijriah. Jadi 3 tahun, hanya 3 tahun. Kemudian Umar bin Khattab dari 13 sampai 24. Ini hampir di 10 tahun. Utsman bin Affan 24 sampai 36, setara dengan 6 tahun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yakni 36 sampai 41 Hijriah, setara dengan 6 tahun juga. Oke. Kisah tentang Sayyidina Abu Bakar sedikit di sini Bapak menyimpulkan gimana kepribadian Sayyidina Abu Bakar, kemudian apa yang telah pada masa Sayyidina Abu Bakar masa kejayaannya. Yakni di sini Sayyidina Abu Bakar telah mengumpulkan para penghafal Al-Quran, para hafid Al-Quran, dan juga memberikan motivasi untuk penetapan pengumpulan mushaf. Nah, dilanjutkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini pada saat itu beliau Islam yang asalnya dengan wilayah kecil. Pada saat itu Sayyidina Umar memberantas para pemberontak, para pendusta. Akhirnya Islam pada saat itu mulailah luas. Secara singkat ya, nanti bisa anak-anak lihat di LKS-nya masing-masing dan juga bisa baca-baca. Untuk Sayyidina Utsman di sini, beliau ini sangat menjamin bahwa rakyatnya tidak akan ada yang miskin, tidak akan ada yang istilahnya itu melarat lah. Dan pada saat Sayyidina Utsman, pada masa Sayyidina Utsman ini, Al-Quran sudah mulai terbentuk dalam kitab, dalam mushaf yang asalnya sebuah lembaran-lembaran. Ada yang di pelpa kurma, ada yang di tulang, ada yang di kulit unta, dan lain sebagainya. Dan juga pada saat itu para penghafal Al-Quran dengan banyaknya terbunuh dalam medan perang, Sayyidina Utsman membuat holaqah atau perkumpulan gimana sih Al-Quran itu harokatnya, titiknya, terus waktunya di mana, itu semuanya disempurnakan pada masa Sayyidina Utsman. Oke, Sayyidina Ali sekarang ya. Untuk Sayyidina Ali ini banyak terjadi pemberontakan. Karena kenapa? Pada masa pemimpinan Sayyidina Utsman di sini banyak perselisihan karena
pada saat itu ada dua pemilihan, yakni ada dari golongan Sayyidina Utsman, ada dari yang golongan Sayyidina Ali. Yang karena Sayyidina Ali itu famili dengan Rasulullah, tapi menurut umur lebih tuaan dari Sayyidina Ali, jadi Sayyidina Utsman lah yang terpilih. Pada saat itu banyak golongan Ali ini yang tidak setuju. Kemudian dengan sepeninggalnya Sayyidina Utsman, banyak yang menyangka dari golongan Ali lah yang telah membunuh Utsman ini, Sayyidina Utsman ini. Jadi mulailah terpecah belah Islam itu. Tapi dengan pintarnya Sayyidina Ali, dia berusaha pada masa-masa ini banyak perang di sini. Ada perang Jamal, ada pokoknya banyak perang. Sampai-sampai pemimpinan Sayyidina Ali ini tidak berlangsung lama, karena Ali juga nanti terbunuh pada akhir hayatnya nanti. Oke, mungkin anak-anak ada yang bertanya atau nggak paham lah apa yang dikatakan Pak, monggo silakan, jangan malu, ayo. Oh ya, nanti di rumah tolong kerjakan LKS halaman ini nih, halaman 14, uji kompetensi poin A dengan poin B, tolong dikerjakan dengan baik, gak boleh ngawur. Oh iya, nanti apabila ada yang masih bingung, Pak, mana Pak khalifah yang terbaik pada masa itu Pak, atau khalifah mana yang jaya-jayanya Pak antara 4 khalifah, nanti sama Bapak akan diperjelaskan, karena semua pemimpin itu adalah pemimpin baik. Mana karakter manusia itu beda-beda, jadi tergantung dari kita. Pemimpin mana yang baik, pemimpin mana yang cocok untuk kita itu tergantung dari kita. Jadi setiap manusia itu ada baik dan ada buruknya. Jadi kalau bisa jangan memandang buruknya saja, harus tahu, oh ini baiknya. Buat apa sih kita mengurek-ngurek atau mengkoreksi kejelekan mereka? Mendingan kita, oh ini pengorbanannya gimana, bisa membuat negara sehingga gini. Oke, demikian dari Bapak. Salah atau kurangnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa ya, besok tetap masuk untuk pelajaran SKI, dilanjut jam pertama besok ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.